Shalom, saudara semua. Jemaat yang ada di tempat ini, seberapa kita yang ada, kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai. Kita mau angkat pujian kita yang mengatakan mujizat itu nyata. Kita percaya bahwa mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terbatas untuk melakukan. Sangat mungkin
hidup bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan hanya kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan hanya kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami mau lebih lagi, mau bersorak-sorai, mau memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau memberkati setiap kami yang hadir maupun yang masih dalam perjalanannya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudara semua sudah siap untuk meninggikan nama Tuhan? Amin. Amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan, tapi saya mau pakai gitar karena pujian ini sungguh luar biasa gitu. Lagu ini berjudul Ajarku Berdiam. Sudah tahu lagunya semuanya? Kalau tahu lagunya kita mau meninggikan nama Tuhan, amin? Amin. Oke. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Ajarku berdiam.
Cordelia, saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya saya mau membuka ruang kesaksian buat saudara semua yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Panjang minggu ini sudah berlalu, banyak bulan yang sudah dilewati. Pertolongan Tuhan itu kalau diceritakan tidak tersampaikan gitu. Saking banyaknya pertolongan Tuhan gitu. Ada yang mau menyampaikan firman Tuhan? Firman Tuhan lagi. Menyaksikan kehidupannya. Ada? Tidak ada. Saya mau kesaksian sedikit. Kalau berbicara pertolongan Tuhan, Tuhan itu sungguh luar biasa gitu. Tidak terbatasi gitu. Pertolongan Tuhan itu selalu ada gitu. Saya kalau dibilang hari-hari kemarin itu capek banget itu. Soalnya banyak lemburnya gitu. Lemburnya itu sampai malam gitu. Kalau orang pekerja lain itu atau di perusahaan lain atau di tempat kerja lain itu kalau berangkatnya itu biasanya jam 7, saya setengah 8, biasanya ya di atas jam 6 lah gitu. Kalau saya kan biasanya berangkat jam 5 gitu. Jam 5 itu saya sudah berangkat, setengah 6 itu sudah mulai kerja. Tapi yang buat saya itu biasanya lemes itu lemburnya itu sampai jam 6 gitu. Dari jam setengah 6 sampai jam 6 sore gitu. Jadi kerasa banget itu tulangnya lemes gitu. Capek gitu. Tapi saya selalu bersukacita gitu. Kenapa? Karena kalau kita bersukacita, bawaannya rasa capek itu hilang gitu. Rasa lemas itu hilang gitu. Kalau kita merasa kita capek terus kita tidak ada semangat itu rasanya kayak malas kerja. Makanya orang kalau di tempat saya itu nggak lama sudah resign gitu, sudah keluar dari pekerjaannya. Tetapi saya puji Tuhan sampai sekarang masih tak kuat gitu, karena saya percaya Tuhan memampukan saya gitu. Ketika saya mungkin lemas, capek, saya datang kepada Tuhan, saya berdoa minta kekuatan kepada Tuhan. Begitu juga ketika saya mungkin sudah mulai menyerah gitu, saya sering sekali ngobrol sama mas saya gitu, Kak Rahul gitu. Kadang dia bilangin, kamu harus tetap kuat katanya, kamu harus terus bekerja gitu. Jangan, kalau zaman sekarang itu susah katanya dapat pekerjaan gitu. Tetapi saya bersyukur selalu ada orang-orang yang selalu menguatkan saya gitu. Kalau seperti saya kan anak muda, pasti cari yang kerjaannya yang enak, kerjaannya yang nyaman buat saya gitu. Tapi saya belajar gitu. Ngapain gitu cari yang enak-enak gitu. Kita harus walaupun kerjaan tidak enak, walaupun kerjaannya capek gitu. Tidak ada yang kerjaan yang enak gitu, semuanya capek. Tapi kalau kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, pasti kita punya semangat, kita punya sukacita dalam pekerjaan kita. Amin. Kita mau lanjut memulihkan nama Tuhan. Amin. Siap untuk berdangdut buat nama Tuhan? Siap bergoyang? Oke, bagi berdiri lagi. Kita akan lagu pujian, oh betapa indahnya. Tahu semuanya? Yang tahu angkat tangannya. Oke, buka suaranya. Amin. Jangan betapa indahnya.
persilakan untuk duduk kembali. Sudah capek? Belum? Besok kerja bakti ya. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian mengatakan, walaupun tak dapat melihat. Walaupun kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan, atau kita tidak melihat Tuhan secara langsung, tapi kita percaya pertolongan Tuhan itu ada buat kita. Dia selalu ada bersama-sama kita. Katakan ku sadar. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku telah memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku telah memandang padamu. Kau ada untukku, Tuhan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku telah memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku telah memandang padamu. Kau ada untukku. Hatiku telah memandang padamu. Kau ada untukku. Seperti pujian ini Tuhan, walau kami tak bisa melihat Engkau secara nyata, secara fisik di dalam hidup kami, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu di dalam hidup kami itu atas kendali dan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya semua rencana yang Tuhan sudah nyatakan bagi hidup kami, itulah bukti kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini, kiranya semuanya boleh menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati para pelayan yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sebentar akan membuka hati, membuka pikiran untuk kami dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin Roh Kudus supaya kami boleh memahami, boleh mengerti, boleh melakukan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pelayanan yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Luar biasa atau biasa di luar? Hari ini adalah hari yang spesial untuk orang-orang yang di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Sampai-sampai beberapa waktu lalu saya menerima kabar itu bahwa ibadah hari Minggu saja ditiadakan, diganti hari kemarin, hari Minggu. Kenapa saya tanya? Karena kan Bu, perpegan ini pada jualan bunga semua di pasar gitu. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita memberikan
komitmen kita, prioritas kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan akan membawa kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui ibadah yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mendapatkan tema dari Ibu Gembala kemarin di WA itu, bahwa hidup lebih melekat kepada Tuhan. Untuk itu mari kita akan dasari firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 dan ayat yang sampai ayat yang ke-16. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di ayat yang ke-14. Saya mengambil terjemahan yang lain itu lebih jelas, seperti itu. Saya akan bacakan di ayat yang ke-14 di dalam terjemahan yang lama. Di sana dikatakan, maka oleh sebab ia rindu akan daku, maka aku akan meluputkan dia dan aku menaruhkan dia pada tempat yang maha tinggi, oleh sebab diketahuinya anak namaku. Kemudian di terjemahan yang lain firman Allah yang hidup mengatakan, sebab ia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Dan terjemahan yang lain lagi mengatakan, sebab ia berpegang erat kepadaku, maka aku akan membebaskan dia. Sabda Tuhan, aku akan melindungi dia sebab dia mengenal namaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur pasal 91 ini bukan menunjukkan sesuatu ditujukan kepada seorang Daud. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-16, di sana menceritakan bagaimana kisah seorang pemimpin bangsa Israel, yaitu Musa. Ingat ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa mengatakan kepada Tuhan ketika dia ditemui oleh Tuhan di semak belukar yang tidak di semak-semak yang terbakar tetapi tidak terbakar, ada apinya gitu ya. Semak itu mengatakan, muncullah suara bahwa Musa, dipanggillah dia. Di dalam Keluaran pasal 3 dan 4, di sana nyata bahwa ketika Musa dipanggil, ketika Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu bukan sesuatu yang mudah. Sama dengan halnya kita. Ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam hidup kita, itu sudah menjadikan sesuatu hal yang sulit mungkin bagi kita. Mungkin kadang-kadang, opo iso aku, opo iyo Tuhan ki menolong aku. Seringkali kita itu menolak, seringkali kita tidak percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita itu akan terjadi dalam hidup kita. Ada ketidakpercayaan, ada keraguan-raguan. Tetapi Musa berkali-kali menolak. Aku tidak pandai bicara Tuhan. Aku tidak percaya diri Tuhan. Ketika nanti bangsa Israel itu
memberikan penilaian kepadaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 3 dan 4, Bapak Ibu Saudara, Allah berfirman kepadanya bahwa akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Yakub yang mampu akan menyertai engkau sampai bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kata melekat di ayat terjemahan yang baru mengatakan, sungguh hatiku melekat kepadamu. Melekat, ada terjemahan tadi yang lain mengatakan ada arti mengasihi. Melekat itu bukan hanya sekedar ngomong saja, Ibu, Bapak, Saudara ya. Kadang-kadang orang, aku mengasihimu, aku melekat denganmu, aku dekat denganmu, tapi hanya disampaikan melalui perkataan saja. Tetapi di terjemahan lain juga mengatakan bahwa orang yang melekat kepada Tuhan itu ada rasa rindu, ada rasa kangen, ada rasa yang selalu ingin bertemu dengan Dia. Saya ada sebuah ilustrasi. Tadi itu sudah mempersiapkan, tapi ya, kalau orang yang melekat, nah beda dengan orang yang hanya menempel saja. Ini saya bawa sebuah kertas, sebuah kertas. Ini kalau saya tempelkan di sini, ini juga menempel, ya, menempel. Ini juga menempel di sini, misalkan saya tempelkan. Tetapi menempel dia bukan melekat seperti Mazmur pasal 91, bahwa orang yang melekat itu dia benar-benar hidupnya itu menyatu dengan Tuhan. Sama seperti pohon, kalau kita putuskan rantingnya, salah satu rantingnya ini kita putus, apakah ini nanti bisa menghasilkan bunga seperti ini? Mati, dia akan putus hubungan dengan pokoknya, dengan bakal pohonnya. Tetapi ketika dia menempel gitu ya, kemudian dia bisa lepas. Ini hanya apa namanya Bapak Ibu? Hanya sesaat, bisa saja lepas sewaktu-waktu. Ini bukan melekat yang dimaksud di dalam Mazmur 91. Jadi kalau ini hanya nemplok gitu. Mungkin kalau gandengan bisa ucul. Kertas ini bisa lepas sewaktu-waktu, ketika kena angin, kena badai dia bisa lepas. Tetapi kalau kita menempel hidup kita, ketika kita terikat, menyatu dengan Kristus, kita tidak akan pernah terpisahkan dari bakal pohon ini, dan mungkin bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan bunga, bisa bertumbuh dengan lebatnya daunnya. Mungkin kalau nanti ditunggu 2 hari, dia akan layu, dia akan mati, dia akan garing, kering, tidak akan bisa hidup. Sama dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyatu, ketika kita menjadi dekat, melekat, nemplek, ya, hidup kita itu tergantung pada Tuhan, melekat kepada Tuhan, mempunyai rasa rindu, haus akan Tuhan, mempunyai karakter mengasihi akan Tuhan. Itu terjemahan lain mengatakan bahwa melekat itu mengasihi, melekat itu memberikan rasa rindu, ada rasa rindu dalam hidup kita. Mungkin bisa jadi ketika Bapak Ibu Saudara yang punya orang tua, yang punya anak, ketika anak-anak panjenengan itu berpisah dengan panjenengan, mungkin bekerja di luar daerah atau tidak jadi satu rumah, merantau ataupun ngekos maupun kuliah maupun kemana, tidak satu rumah dengan kita. Pasti bukti salah satu ketika kita itu melekat dengan anak kita, pasti punya rasa rindu, pasti punya rasa kangen. Nggih napa mboten? Anak-anak, ketika engkau terpisah dari orang tuamu,
Apakah sampai hari ini engkau cuek aja dengan orang tuamu yang jauh di sana, terpisah dengan engkau? Pasti aku pengen pulang kampung seperti sekarang tuh mudik. Aku pengen ketemu orang tuaku. Karena kita mengasihi orang tua kita, karena kita mengasihi mereka, sehingga kita ada rasa rindu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melekat kepada Tuhan itu adalah tinggal di dalam Tuhan. Melekat kepada Tuhan itu mempercayakan hidup kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Boten setengah-setengah, boten ragu-ragu, tidak pernah meragukan tentang kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Orang yang melekat kepada Tuhan itu berkomitmen untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Pasrah, terserah Tuhan. Orang yang melekat seperti pohon tadi, kalau dia tidak menyerahkan hidupnya kepada bakal pohonnya, besok dia akan mati, dia akan layu, garing, kering. Ini akan kering, tidak ada artinya. Makanya ketika melekat dengan Tuhan itu berkomitmen bahwa hidup kita itu untuk kehendak Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Terserah Tuhan mau mengerjakan apa dalam hidupku, aku pokoknya manut. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mazmur pasal 91 mengingatkan kepada Daud untuk menceritakan bagaimana perjalanan Musa ketika bangsa Israel itu menerima tulah 10 tulah yang diberikan di Mesir ketika dia mau keluar dari bangsa Israel, dari bangsa Mesir. Musa terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun bangsa Israel itu mungkin angele banget gitu ya, sulit untuk diatur, bersungut-sungut, mungkin dia punya keinginan yang berbeda dengan keinginannya Tuhan, sakarpe dewi, yang seringkali kita alami dalam hidup kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita melakukan segala sesuatu itu tanpa kehendaknya Tuhan. Keinginan diri kita yang kita turuti saja, hawa nafsu kita yang kita turuti saja dalam hidup ini. Tetapi saya ingin mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, bagaimana memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa memiliki hati yang melekat dengan Tuhan, bukan hanya nempel, tapi melekat, terpaut, bersatu, menjadi satu dengan Tuhan. Bukan hanya nempel ya, kalau nempel ya wis aku tak gandul Gusti sedelo, iso lepas kertasnya. Besok lagi nempel lagi, gandul Gusti sedelo tok iso udah. Tapi bagaimana memiliki hidup hati yang melekat pada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang yang melekat sama Tuhan itu adalah orang yang memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Number one, Tuhan itu yang paling utama. Tuhan itu yang nomor satu. Tuhan itu yang terutama di dalam hidupku. Seringkali tawaran-tawaran dunia itu yang menggoyahkan iman kita. Maaf, di luar sana hari ini tuh ada yang tidak. Mungkin orang ibadah dino minggu enggak apa-apa. Ibadah itu sampai dikalahkan dengan hal-hal yang mungkin menjadi kebutuhan jasmani mereka. Karena uang mungkin. Mungkin karena kalau mau lebaran gini jualan bunga itu menghasilkan gitu. Saya kemarin sempat berbincang-bincang karena saya membeli bunga untuk saya bawa ke makam ibu saya. Nanti sore saya rencana akan ke kuburnya ibu saya gitu. Saya pasti bawa bunga gitu ya. Bunga mahal gitu harganya. Terus saya tanya, "Lah, panjenengan besok mau jualan bunga lagi?" "Wah iya Bu, saya jam 3 itu sudah siap-siap mau ke pasar, saya mau jualan bunga." Wah ini mumpungane
bunganya dapat menghasilkan uang. Gitu. Sampai-sampai kadang mereka lupa untuk datang beribadah. Lupa bahwa memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Sama seperti Musa tadi. Musa tidak mampu ketika di semak belukar dia dijumpai oleh Allah, dia dijumpai oleh api dan ada suara yang mengatakan bahwa bawalah bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku tidak mampu, Tuhan. Aku tidak pandai bicara. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak bisa memimpin bangsa itu. Kadang-kadang secara manusia, aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Aku orang iso. Tetapi ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita akan mampu menjadi orang-orang yang diberikan kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat pagi hari ini? Apakah Tuhan sudah menjadi prioritas kita? Apa hanya aku dan aku dan aku? Kekuatanku cukup, rasah mengandalkan orang lain, rasah mengandalkan Tuhan. Seringkali malah tanpa kamu ya aku bisa, tanpa Tuhan aku bisa melangkah. Ataukah tanpa Tuhan aku tidak bisa melakukan apa-apa? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bukan milik orang tuaku, bukan milik anakku, bukan milik istriku, atau bukan milik suamiku atau pasanganku. Tetapi hidup dan mati kita itu hanya untuk Tuhan. Seberapa besar di antara kita, hidup kita selalu dipimpin, selalu dipenuhi oleh kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana caranya ya supaya aku itu memprioritaskan Tuhan dalam hidupku? Saya berkali-kali di khotbah saya itu saya sampaikan seberapa jemaat Tuhan yang sudah mengambil waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Seberapa jemaat Tuhan yang sudah mengambil waktu saat teduh. Setiap pagi bangun tidur apa langsung selimut dilipat, langsung beraktivitas. Ataukah saat teduh engkau ambil untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya setiap pagi saya sudah berkomitmen Bapak Ibu Saudara. Saya setiap pagi itu aktivitas saya adalah jalan pagi. Saya kemarin ngobrol sama Ibu Gembala gitu, waktu ngobrol-ngobrol di pastori. Usia kita itu jalan pagi itu baik, tetapi tidak usah lama-lama Bu gitu. Karena nanti faktor kecapean, kelelahan itu akan menyebabkan tubuh kita juga lemas. Tetapi itu harus kita lakukan, olahraga itu penting. Jadi saya mengambil komitmen setiap pagi itu sebelum saya kerja tadi ya, pemimpin pujian mengatakan jam 4:30, jam 5 gitu ya. Harus sudah berangkat, sudah bekerja. Saya sebelum melakukan aktivitas yang lain, sebelum jalan pagi, sebelum bekerja, sebelum masak, sebelum menyelesaikan tugas saya di rumah, saya ambil waktu untuk memprioritaskan Tuhan tetap nomor 1 Bapak Ibu Saudara. Ambil saat teduh, ambil membaca, renungkan itu firman Tuhan dalam hidup kita. Atau jangan-jangan gue berdoa, sudah selesai cukup, terus kita beraktivitas. Oke. Tapi bagaimana kita akan bisa melekat dengan Tuhan?
Bagaimana kita bisa menyatu hidup kita dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Baca firman aja tidak pernah. Baca firman saja hanya di gereja. Setiap hari, setiap waktu. Mari Bapak Ibu Saudara, prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Hidup mati kita itu adalah milik Tuhan. Jadi prioritaskan Tuhan. Nomor satukan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau engkau ingin menjadi pribadi yang melekat dengan pokok pohon, bakal pohon ini, supaya engkau tidak mati, supaya engkau tidak layu, supaya engkau tidak putus asa, supaya engkau tidak ragu, kecewa kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, Musa ketika dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin dia. Tetapi saya tertarik dengan ini, ketika Musa menghadapi bangsa Israel menyembah patung, bersungut-sungut, mengumpat Musa, bahkan mengumpat Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak setia kepada kita. Kita mengalami istilahnya penderitaan yang luar biasa di padang gurun lah, di perjalanan selama dia keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Kalau kita 40 tahun, bagaimana bangsa itu mengalami lika-liku kehidupan, kadang senang, kadang susah, kadang kelaparan, kadang diserang bangsa lain, kadang mengalami namanya mendua hati dengan yang lain. Tapi saya tertarik dengan Musa. Musa terus mau berjuang walaupun itu berat di dalam hidupnya. Ketika kita mengejar, ketika kita melakukan usaha-usaha di dalam hidup kita untuk kita dekat dengan Tuhan, bagaimana perjuangan kita untuk mencari Tuhan? Apakah kita sampai di sini sajalah, ya wis lah, cukup sekian gitu, atau bahkan kita terus berjuang bagaimana supaya saya tetap hidup melekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan di dalam hidupku. Kapan saya tadi ya, walau ku tak dapat melihat, kita gak bisa melihat, mana buktinya Tuhan ada dengan kita. Tetapi bagaimana iman kita? Apakah kita terus mau mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan, mencari supaya Tuhan itu mau menemui diri kita atau mau menerima kita ketika kita datang kepadanya. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang terambil dari Yesaya. Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Apakah kalau diberkati Tuhan, kita bersukacita, kita datang kepada Tuhan dengan semangat. Apalagi yang bekerja kemarin dapat apa? THR, bonus. Wah, bersukacita, happy, wajahnya ceria, mencari Tuhan dengan semangat, datang beribadah dengan sukacita. Tapi ketika Tuhan perhadapkan kita dengan berbagai masalah, Musa menghadapi masalah di bangsa Israel itu tidak cuma masalah kecil 1 dan 2 dan 3, Bapak Ibu Saudara. Tetapi masalah bangsa Israel itu kompleks. Sukanya menggerutu, sukanya protes. Gimana Musa? Tuhan itu tidak mengasihi kita. Tuhan itu tidak mau menolong kita. Sampai hari ini kita kelaparan mungkin. Di padang gurun tidak ada air, tidak ada makan. Mungkin berjalan melewati padang gurun, malam gelap tidak ada lampu, Allah kirimkan tiang api. Kepanasan, Tuhan kirimkan tiang awan. Masih mengeluh, masih menuntut.
Piye toh Tuhan ki mengizinkan sesuatu masalah dalam hidup kita, ada kadang-kadang kita masih mengeluh, menyalahkan, menggerutu, rasan-rasan. Gek Tuhan kira mengasihi aku, gek Tuhan kuwi tidak menyenangi aku, gek Tuhan itu gek itu pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau engkau diizinkan Tuhan mengalami itu semua, berjuanglah untuk mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Walaupun kau tidak bisa melihat secara kasat matamu, tapi imanmu percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Carilah Tuhan selama Ia masih berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat dengan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita berseru mencari kalau kita hanya sedang ada pergumulan? Kita berseru dan mencari Tuhan kalau ada masalah, kalau ada sakit penyakit, kalau ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, lagi nangis. Tuhan tolong aku, mencari Tuhan setiap hari. Tetapi kalau kita masih diberkati, masih menerima kasih karunia Tuhan melimpah, itu lupa kita mencari Tuhan. Tapi mari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, carilah Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berjuanglah untuk mendapatkan engkau bisa menemui kasih karunia Tuhan itu terus ada di dalam hidupmu. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita bisa melekat, bisa menyatu dengan Tuhan. Ini yang terpenting adalah menjaga hati supaya tidak berubah-ubah. Menjaga hati supaya tidak bergoyah. Kenapa hati? Dalam ilmu kemedisan, Bapak Ibu Saudara, hati itu adalah pusat kehidupan dari manusia. Kalau hati itu sudah rusak, hati itu tidak bisa menawarkan racun yang masuk dalam tubuh kita, karena hati itu adalah fungsinya kalau ada racun yang masuk dalam tubuh kita, itu akan terpengaruh dengan keadaan kita. Mungkin sakit, mungkin kita lemah fisik kita, mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa karena dasarnya dari hatinya tidak bisa mengontrol racun yang ada di dalam hidup kita. Makanya hati itu penting di dalam hidup kita. Harus kita jaga supaya hati kita itu tidak pernah melakukan hal yang berubah-ubah, malah. Bagaimana dengan hati kita saat ini? Bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan sampai hari ini? Apakah berubah-ubah? Senin Kemis kadang 100% mengandalkan Tuhan, kadang hati kita wes rasa wae Tuhan tidak mengasihiku, wes aku kesel, capek, lelah, tidak ada hasil yang kudapatkan. Bagaimana hati kita? Apakah tetap kita jaga supaya hati kita itu tidak tawar? Tawar itu tidak bisa membedakan gitu. Mana racun yang masuk dalam tubuh kita, mana racun, mana makanan yang baik, mana nutrisi yang baik dalam hati. Hati yang mengontrol, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada racun sedikit, kalau hati panjenengan itu masih baik, itu akan langsung dinetralkan oleh hati. Mari kita baca di dalam Amsal 4 ayat 23. Ini yang sering kali kita dengarkan dan kita baca mungkin dalam hidup kita, bahwa Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23.
Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa menjaga hati, bahaya. Tidak bisa menjaga iman, bahaya. Tidak bisa menjaga supaya hati kita itu baik-baik saja, mungkin kehidupan itu tidak akan kita terima dengan baik. Karena dasarnya hati itu pusat kehidupan manusia. Makanya seringkali saya mengatakan kepada anak-anak remaja, jangan engkau menyimpan rasa dendammu di dalam hati. Jangan menyimpan di dalam hati. Nanti hatimu akan terluka, hatimu akan sakit, hatimu akan menyebabkan engkau tumbang, sakit. Karena hati, sakit hati mungkin. Hati, menyimpan dendam di hati. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita masih bisa menjaga hati, iman kita supaya tidak berubah dengan keadaan apapun? Tetap kuat, tetap kokoh, sehingga hidup kita terus melekat di dalam Tuhan. Ciri-ciri orang yang melekat pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang bisa menilai dari seseorang kalau hidupnya itu melekat di dalam Tuhan. Dia memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang baik, erat. Artinya kalau erat itu tidak bisa dilepaskan gampang gitu. Erat, seperti kita kalau nali tali itu dipati gitu, toh talinya dipati itu kalau mau dilepaskan sulit. Biasanya langsung cari gunting kers gitu. Sudah tererat dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kemudian orang yang melekat kepada Tuhan itu suka merenungkan firman Tuhan di dalam hidup. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah engkau sudah memprioritaskan Tuhan di dalam hidup? Engkau sudah memperjuangkan untuk terus mencari dan mencari, berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Apakah engkau sudah menjaga hatimu supaya hatimu itu terus melekat dengan Tuhan? Saya yakin kalau hati kita melekat dengan Tuhan, racun yang masuk, mungkin pengaruh yang masuk dalam diri kita itu bisa terpental, bisa keluar dari tubuh kita karena ada hati yang baik, fungsinya masih baik. Makanya kalau penyakit kanker hati gitu ya, itu sulit untuk diobati. Karena apa? Hati, sumber kehidupannya manusia, hati. Jagalah hati, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita akan melihat di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dan ke-15 tadi, bahwa ketika kita sudah melekat hati kita, tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Ada janji-janji Tuhan yang akan terus diberikan kepada kita, dilimpahkan kepada hidup kita. Kalau engkau sudah melekat ya, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak pernah jemu-jemu mencari Tuhan, terus berjuang mencari Tuhan, dan engkau menjaga hati, tidak supaya hatimu tidak berubah-ubah. Ada janji Tuhan yang akan ditepati, sama seperti Musa. Janjinya itu digenapi, bahkan dia berjuang untuk mempersiapkan Yosua, generasi berikutnya. Kalau aku nanti mati, aku harus mencetak generasi Yosua yang bisa menuntun bangsa Israel itu memasuki tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Janji Tuhan, ganjaran hati, ganjaran kita ketika kita melekat dengan Tuhan. Tuhan akan meluputkan kita.
Di dalam ayat 14 dan 15-16 di sana dikatakan, Tuhan meluputkan kita. Tuhan menghalaukan kita dari segala malapetaka. Kalau kita melihat dari perjalanan bangsa Israel, tentunya saya merenungkan bagaimana 40 tahun mereka mengalami perjalanan yang luar biasa di padang gurun, kelaparan, haus, mereka kepanasan, mereka kegelapan dan lain sebagainya. Ketika ada bangsa Mesir yang waktu mengejar, mereka diluputkan dari itu. Laut Teberau terbelah menjadi dua. Kemudian bangsa Israel berhasil tidak terkejar gitu. Salah satu bukti Tuhan itu meluputkan malapetaka. Tuhan tidak murka langsung bantai semua, dibunuh semua bangsa Israel yang tidak taat, menyembah berhala, membuat patung lembu emas. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Karena Tuhan melekat tadi, Dia mengasihi kita, menghalaukan. Tuhan meluputkan. Tuhan membentengi kita untuk segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah Tuhan tidak pernah menolong kita? Apakah Tuhan terus membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita? Musibah mungkin? Mungkin hal-hal buruk yang bisa terjadi dalam hidup kita? Kemudian yang kedua, ketika ia berseru kepada Tuhan, akan menjawab. Tuhan akan menjawab setiap doa, seruan yang kita naikkan. Ketika bangsa Israel, Musa, dia tidak mampu menghadapi bangsanya, dia datang kepada Allah. Dia minta pertolongan dari Allah. Dia memohon pertolongan dari Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah sampai hari ini doa-doa kalian, doa-doa Bapak Ibu jemaat di tempat ini, saudara di tempat ini, sampai hari ini belum terjawab, belum dijawab, belum mungkin bahkan belum terwujud yang kita doakan? Apakah engkau sudah mengkoreksi diri kita? Oh, aku harus melekat dengan Tuhan belum? Karena janji Tuhan di dalam Mazmur 91 mengatakan, ia berseru kepada Tuhan akan menjawab. Kadang kita belum berdoa, Tuhan itu sudah tahu apa yang akan kita doakan, kita pikirkan. Saya itu berkali-kali mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Ketika anak saya ajak ngobrol, Ibu Kiki batin, aku butuh ini Tuhan. Besoknya lagi Tuhan kirimkan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya belum, Tuhan tolong saya butuh ini, saya butuh ini dan itu sebelum saya berseru. Saya itu mengalami hal itu beberapa waktu yang lalu. Saya bersaksi dengan anak saya gini, Tuhan itu luar biasa. Belum berseru saja sudah dijawab, sudah diberikan, sudah dinyatakan, baru di dalam hati. Baru saya baru berpikir, Mbok yo Tuhan ki nganu yo gitu. Baru saya bilang gitu dalam hati. Belum saya berdoa, saya belum mengutarakan pergumulan saya, tapi Tuhan nyatakan itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menerima jawaban-jawaban doa kita, ataukah kita masih menunggu jawaban doa kita? Ketika engkau melekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai di dalam kesesakan, akan menyertai di dalam penderitaan, akan menyertai di dalam perjalananmu. Mungkin ketika orang melihat bahwa jatuh gitu, aduh kok jatuh gitu,
belum disertai oleh Tuhan. Mungkin seperti itu kadang-kadang. Tetapi penyertaan Tuhan itu tidak hanya sekedar itu. Kita bisa hidup sampai hari ini itu karena penyertaan dari Tuhan. Dan ayat yang terakhir mengatakan panjang umur itu, keselamatan itu akan Tuhan tambahkan ketika engkau melekat dengan Tuhan. Amin. Atau adakah yang aku wis cukupnya umur sakmene wae Tuhan gitu? Pasti semua orang punya harapan. Aku pengen selamat. Aku pengen punya keselamatan. Aku pengen panjang umur. Aku pengen nunggoni anak putuku sampai mentas kabeh. Ganjaran hati yang melekat dengan Tuhan. Itu janji-janji Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur pasal 91. Asalkan engkau, aku, kita, hidup kita melekat dengan Tuhan. Ketika engkau memprioritaskan hidupmu, nomor satu adalah Tuhan. Kau satu penuh kasih, ya. Satu. Ketika engkau berjuang, tidak pernah berhenti, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, hidupmu akan terus melekat kepada Tuhan. Ketika engkau bisa menjaga hati yang tidak tergoyahkan, hati yang terus bisa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, hati yang tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, engkau melekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita renungkan Mazmur pasal 91. Apa yang dialami oleh Musa? Apa yang dialami oleh Musa? Hidupnya melekat dengan Tuhan. Hidupnya mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya, memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Musa bisa menjaga hati sehingga dia bisa menjadikan penerusnya Yosua untuk mengeluarkan membawa bangsa Israel itu memasuki tanah. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita ingin terus hidup kita melekat dengan Tuhan. Sebagai ayat penutup pada pagi hari ini, mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama ayat ini sebagai peringatan akan hidup kita ketika kita sampai hari ini melekat dengan Tuhan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu melalui itu semua. Jadilah ranting-ranting yang terus melekat pada pokok. Jadilah ranting-ranting yang bukan menempel saja, sesuk wis pindah sana, pindah sini, tetapi benar-benar melekat. Benar-benar engkau menjadi ranting-ranting yang bisa menghasilkan buah, bisa berbunga, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk terus mempertaruhkan hidup kami melekat dengan Tuhan.
Pimpin kami Roh Kudus untuk menjadi jemaat-jemaat yang terus memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami, menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa hidup mati kami adalah untuk Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memimpin kami untuk mencari dan berseru kepada Engkau. Berjuang untuk mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap kami Tuhan. Pimpin kami untuk kami terus bisa menjaga hati kami. Sehingga kami percaya ketika kami menjaga hati kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami melekat bersama dengan Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, keselamatan-Mu boleh kami terima di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita mau terus melekat pada Tuhan. Amin. Siapa yang merasa terberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kalau berbicara melekat dengan Tuhan, sebenarnya kita tidak boleh menjauh gitu. Karena kalau kita menjauh daripada Tuhan, kita bisa mati, kita tidak bisa berbuah. Kita harus terus melekat dengan Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Mas Bati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan. Semoga mendapatkan semua Tuhan, dan Tuhan juga sebentar kalau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mau berkati tangan yang memberi walaupun yang belum memberi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sambil menjalankan kantong persembahan, kita mau angkat pujian "Oh Betapa Indahnya". Bila kau datang
Lihat warta jemaat minggu sepekan. Oke. Jumat 4 April 2025 ibadah Komsel masih libur ya saudara-saudara. Lanjut. Sabtu 5 April 2025 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 atau jam 14.00. Minggu 6 April 2025 ibadah raya di gereja jam 7.30 setengah 8. Petugas minggu WL-nya Kak Joy, singernya Kak Jeremy dan Kak Ferdinand dan Ibu Christine. Pemain musik grup Esa Lehom, kantong persembahan KGB, petugas LCD Ibu Juarni, pelayan sekolah minggu Kak Lince dan Ibu Nati. Dosa Pak saya sendiri. Habis? Mungkin ada pengumuman tambahan dari Oma? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mau masuki doa syafaat. Saya minta tolong untuk doa syafaat Kak Rahul. Nanti doa berkatnya Bu Putri. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, ibadah kami berjalan dengan lancar Tuhan. Itu karena anugerah-Mu Tuhan, itu karena kasih-Mu Bapa untuk kami semua Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu tempat ini Tuhan, gereja GSJPD El Shaddai Home ini Bapa. Engkau mengasihi gereja ini Bapa. Kami kena percaya Tuhan, gereja ini Bapa semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Terlebih jemaat-Mu Bapa, semakin hari pengenalan akan Engkau semakin kuat Tuhan. Iman mereka Bapa semakin hari semakin kuat Tuhan. Kami yakin percaya Bapa, Roh Kudus-Mu ada Tuhan di gereja ini Bapa. Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di gereja ini Tuhan. Pengurapan-Mu ada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk pekerjaan daripada jemaat-Mu Tuhan. Mungkin mereka yang beternak Tuhan, mereka yang bertani, mereka yang punya usaha, bahkan mereka yang bekerja sebagai karyawan Tuhan. Kami kena percaya Bapa, mereka sudah menerima berkat yang melimpah daripada-Mu Bapa. Berkati peternakan mereka Bapa. Kami kena percaya Bapa, Engkau yang sudah memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan Bapa, apapun yang jemaat-Mu lakukan Tuhan, itu semuanya memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati keluarga mereka Tuhan, anak cucu mereka, orang tua mereka Tuhan. Engkau berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, baik yang singer, WL,
pemain musik Bapak, LCD, penerima tamu, semuanya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Semuanya Bapak, mereka sudah menerima berkat yang khusus daripadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapak, baik berkat rohani, jasmani Bapak, kesehatan mereka sudah menerimanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Bapak. Terima kasih atas anugerah-Mu untuk kami semua tempat ini Bapak. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami dan Bapak Gembala kami Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini Bapak. Opa dan Opa, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau jaga lindungi mereka Tuhan. Di masa tua mereka Bapak, Engkau yang melindungi Bapak. Jaga kesehatan mereka Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit Bapak. Dan pada pagi hari ini Bapak, mereka berada di Jakarta Tuhan. Kiranya Engkau lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya maut yang ingin mengganggu Tuhan. Rencananya mereka besok pagi datang ke sini Bapak, jaga lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka datang ke sini pergi dengan selamat, pulang pun dengan selamat Tuhan, dan bisa berkumpul dengan kami di tempat ini, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tidak lupa berdoa Bapak untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang kami cintai Tuhan, Republik Indonesia ini Tuhan. Engkau sudah ada Bapak untuk negara ini Tuhan. Engkau ada untuk Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tahun-tahun berikutnya bangsa ini semakin hari semakin maju Bapak. Bangsa ini semakin hari masyarakatnya semakin sejahtera Tuhan. Kami akan percaya Bapak, Engkau mengasihi bangsa negara kami Bapak. Terlebih Tuhan, Engkau mengasihi wilayah Getasan ini Tuhan, Kopeng sampai ke Magelang sana Tuhan. Kami akan percaya Bapak, ada jiwa-jiwa baru yang datang kepadamu Tuhan, bertobat kepadamu Bapak. Kami rindu Bapak, sekopeng Getasan ini Tuhan, jiwa-jiwa datang kepadamu dan memuliakan nama-Mu, mereka bertobat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, berkati juga Bapak yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau yang berbicara untuk kami semua Tuhan. Roh Kudus-Mu berbicara untuk kami semua Bapak. Berlah apapun yang disampaikan Tuhan, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, mari kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih dalam hadirat Tuhan, saya persilakan Om Matina. Oh, Ibu, ya. Mari kita akan menutup ibadah kita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.